David mengangkat helm di atas kepalanya. Hendak mengelabui musuh agar menembak. Musuh bukan hanya mengabaikan, malah sedikit tersenyum. Menghadapi pemula seperti ini, kolonel yang berpengalaman langsung bisa mengetahuinya. Dia langsung mengarahkan senjata ke satu-satunya jalan keluar. David yang tidak tahu apapun, membuat kesimpulan sendiri bahwa penembak jitu di sisi lain tidak datang. Dia mengusulkan untuk pindah lokasi. Namun, Vasily yang berpengalaman memberitahu bahwa tindakan musuh agak aneh. Mereka sudah membunuh 5 teknisi secara berturut-turut. Musuh tidak punya alasan untuk tidak mengirim penembak jitu. David tidak sependapat dengan dugaan Vasily. Dia memberitahu Vasily, meskipun ia benar-benar datang, selama kita lompat bersama, dia tidak akan sempat bereaksi. Setelah itu, mereka pun berlari bersama. Namun, saat melompat, David yang berada di depan langsung ditembak. Reaksi kolonel sangatlah cepat. Vasily melihat David yang ditembak mati. Dirinya seketika terduduk lemas. Dia belum pernah merasa setakut ini. Kekuatan dan taktik lawan jauh lebih unggul darinya. Vasily mencari kepala militer. Berkata ingin mundur dari pertempuran. Namun ia ditolak oleh kepala militer. Pertempuran ini bukan lagi hanya tentang mereka berdua, melainkan tentang kehormatan kedua negara. Dia memberitahu Vasily, mata-mata yang disiapkan olehnya telah mengintai di sisi musuh. Semua tindakan kolonel akan lebih dulu diketahui olehnya. Mata-mata memberi informasi bahwa sepatu kolonel selalu tertutup tanah, dan tanah ini hanya ditemukan di reruntuhan pabrik. Kolonel pasti melewati pabrik setiap harinya. Mengetahui informasi ini, Vasily memutuskan untuk bersembunyi di antara mayat dan melakukan penyergapan. Tapi, satu malam telah berlalu, dia sama sekali tidak melihat kolonel. Karena terlalu lama berkonsentrasi, Vasily pun tertidur di antara tumpukan mayat. Dia bukan hanya melewati waktu terbaik untuk membunuh kolonel, bahkan membocorkan posisinya sendiri. Refleksi dari teropong menarik perhatian dari kolonel. Dia segera mengangkat senjatanya. Di saat ia hendak menarik pelatuk, seorang tentara Jerman yang sedang menjarah menghalangi pandangannya. Dia membalikkan Vasily dan mencopet dompetnya. Kolonel sangatlah marah. Dia langsung menembaki kaki tentara itu. Saat ia menoleh lagi, di tanah hanya tersisa tumpukan mayat. Dari dompetnya, kolonel menemukan KTP Vasily. Hal ini membuat komandan Jerman berpikir bahwa Vasily mungkin sudah mati. Namun, kolonel tidak merasa demikian. Dia merasa penembak jitu yang ditemukannya barusan seharusnya adalah Vasily. Dia bisa muncul di sana, artinya keberadaannya telah bocor. Setelah diperiksa, dia segera mengetahui identitas mata-mata. Dia sengaja memberitahu keberadaannya besok. Mata-mata pun percaya dan memberitahu Vasily akan hal ini. Vasily datang ke stasiun untuk menyergap. Saat dia melihat sekeliling, dia hanya menemukan mata-mata yang digantung di atas pipa. Ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh kolonel Jerman. Dia hendak melakukan pertarungan terakhir dengan Vasily hari ini. Kepala militer sangat sedih mengetahui kematian sang mata-mata. Anak itu diatur olehnya ke sisi musuh. Demi menebus kesalahannya sendiri, dia bersedia mengorbankan dirinya untuk menciptakan peluang bagi Vasily. Dia memohon Vasily agar pengorbanannya tidak disia-siakan. Setelah itu, ia pun menunjukkan kepalanya. Jangan melakukan itu. Kini, posisi kedua pihak telah terungkap. Kolonel tidak yakin apakah yang ia tembak barusan adalah Vasily. Dia terus mengamati sekitar di balik bunker. Namun, setelah mengamati cukup lama, di dalam sana tetap tidak ada pergerakan. Dia pun keluar dengan tenang. Di saat ia hendak maju untuk memeriksa mayat, embusan angin membuatnya terdiam di tempat. Sebuah senapan tengah diarahkan padanya. Dan orang itu adalah Vasily. Tidak disangka, penembak yang tangguh dalam pertempuran pada akhirnya jatuh ke perangkap Vasily. Lalu, melepas topinya. Ini adalah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Sebetulnya kemampuan kolonel jauh berada di atas Vasily. Tapi, ia tidak bisa senyum hingga akhir. Karena ia bersikap terlalu sombong. Dia selalu bergerak sendiri di setiap pertempuran. Perang bukanlah kepahlawanan pribadi. Kesatuan tentara dan persatuan rakyat adalah senjata nyata untuk memenangkan pertempuran.